Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak kelas 4 yang berbahagia. Mari kita sama-sama buka pembelajaran PAI pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita membawa manfaat buat kamu dan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu surat-surat pendek dalam Al-Quran, yaitu kita akan mempelajari tentang surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah surat yang kategorinya pendek, yang mungkin biasa kamu temukan dalam juz ke-30 atau juz amma. Surat Al-Falaq adalah surat Makkiyah. Coba siapa yang ingat apa arti Makkiyah? Makkiyah itu artinya surat atau ayat yang turun di kota Mekah, atau yang turun setelah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Itu disebut dengan surat atau ayat Makkiyah. Al-Falaq ini adalah salah satu surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 5. Al-Falaq itu artinya adalah waktu subuh. Al-Falaq adalah artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq membicarakan tentang beberapa hal, yaitu tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat manusia agar mohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh berlindung dengan yang lain. Baiklah anak-anak yang berbahagia, kenapa kita hari ini mempelajari surat Al-Falaq? Pertama, bahwa tujuan kita belajar pada hari ini surat Al-Falaq adalah agar kalian semua yang pertama bisa menuliskan surat Al-Falaq. Kemudian yang kedua bisa membaca surat Al-Falaq. Dan yang ketiga, ini penting, kalian diharapkan dengan pembelajaran ini bisa memahami kandungan surat Al-Falaq. Anak-anak yang berbahagia, baiklah saya akan membacakan surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan pemilik atau penguasa subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan para penyihir apabila ia meniupkan buhul-buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan para pendengki manakala mereka dengki, mereka iri. Shadaqallahul adzim. Itu 5 ayat surat Al-Falaq. Sekarang kita ikuti pembahasan kandungan dari surat Al-Falaq dari masing-masing ayat. Baiklah anak-anak yang berbahagia, selanjutnya kita dalami ayat per ayat dari surat Al-Falaq. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Anak-anak yang berbahagia, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat manusia
kepada kita umat Islam, terutama agar tidak meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita hanya memohon perlindungan atau memohon permohonan yang lain, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab manakala kita memohon bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama, menyekutukan itu disebut perbuatan syirik. Sementara kata Al-Qur'an, syirik merupakan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa manusia. Oleh karena itu, anak-anak yang berbahagia, hati-hati, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah perlindungan, mohonlah penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada yang lain. Apalagi hidup itu mesti banyak cobaan, hidup itu mesti banyak gangguan, hidup itu banyak kejahatan, sehingga kita diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Al-Quran untuk senantiasa berlindung kepadanya agar kita selamat dalam menjalani kehidupan. Ayat kedua, min syarri ma khalaq. Pertama, bahwa kita berlindung dari kejahatan makhluk. Makhluk di sini bisa manusia, bisa binatang, bisa makhluk gaib, sebangsa jin, setan, dan lain sebagainya. Senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kejahatan makhluknya. Sebab yang namanya makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya baik. Ada mereka yang berkarakter jahat, punya kebiasaan mengganggu orang lain, mengganggu makhluk yang lain. Oleh karena itu, pertama, kita hendaknya berhati-hati dengan cara memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang berbuat jahat kepada kita. Dari binatang buas, umpama manakala kita berada di tengah-tengah lingkungan yang mungkin ada binatangnya, atau dari apa saja makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, senantiasa kita memohon pertama dari kejahatan, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, ayat ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Kemudian kita juga diminta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam manakala gelap gulita. Karena kegelapan itu kadangkala atau seringkali mendatangkan kejahatan. Umpama dari pencopetan, dari penggarongan, dari maling yang biasa mereka melakukannya di tengah-tengah kegelapan, atau dari binatang, mereka kadangkala menggigit manusia di tengah kegelapan. Oleh karena itu, senantiasa di samping kita berhati-hati, juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari kejahatan di malam hari. Kemudian ayat selanjutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan para penyihir. Penyihir itu biasanya mereka menggunakan buhul-buhul yang ditiup, alat-alat sihir, gampangannya seperti itu. Kita juga senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari kejahatan para penyihir. Penyihir ini biasanya bersifat gaib.
Sementara kita adalah makhluk yang bersifat jasmani, badani, katakanlah begitu. Sementara mereka biasanya menyerang manusia secara gaib. Kita tidak mengerti, tidak memahami, tidak melihat, tidak mendengar serangan apa mereka. Nah, oleh karena itu kita diajari oleh Al-Quran untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan para penyihir. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, yang terakhir dari gangguan para pendengki. Ini otomatis antara manusia. Memang sifat dengki itu merupakan sifat jahat manusia yang pertama, yang luar biasa efeknya, yang luar biasa pengaruhnya, bisa mendatangkan kejahatan-kejahatan baru. Orang karena dengki bisa mencaci, orang karena dengki bisa menghina, orang karena dengki bahkan bisa membunuh. Nah, oleh karena itu kita diajarkan di sini untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan orang-orang yang dengki kepada kita. Anak-anak yang berbahagia, demikian uraian singkat tentang ayat dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq merupakan perintah Allah kepada kita semua untuk senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, dari kejahatan para penyihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki kepada kita. Anak-anak yang berbahagia, mudah-mudahan dengan senantiasa kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diselamatkan dari berbagai macam kejahatan, terutama kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung seperti manusia, maupun kejahatan makhluk yang gaib seperti kejahatan para penyihir maupun kejahatan yang datang dari jin dan setan. Demikian, mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini membawa manfaat, kita semua memahami tentang surat Al-Falaq. Amin ya rabbal alamin. Untuk sekian pembelajaran hari ini, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.